Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kembali bisa dipertemukan dalam program majelis setelah kitab di pekan yang keempat ya, melanjutkan ilmu bahasa Arab itu kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah ya. Nanti di sesi kedua Manhajul Qasid halaman 41 ya. Wasani ini bagian yang kedua. Jadi membahas tentang af'aluz zon. Ya, jadi membahas apa namanya? Zona wa ahwatuha ya. Jadi yang disebut dengan zona wa ahwatuha. Jadi zona wa ahwatuha itu Oh, fiil-fiil ya yang memutadikan dua maf'ul bih atau yang memansubkan dua maf'ul bih yang asalnya mubtada khobar. Ya, yang asalnya mubtada khobar. Kan itu kan ada dua ya, ada yang asalnya bukan mubtada khobar, seperti misalnya atau ya kan, mana ya dan sebagainya ya. Dan ada yang asalnya mubtada khobar. Misalnya al ilmu nafiun itu mubtada khobar. Dimasuki oleh zona, zonantu al ilma nafian. Nah, jadi masuk semua mubtada satu. khobarnya jadi mansub dua-duanya. Hmm. Lima bih. Itu udah dibahas yang pertama ya zona. Sekarang masuk yang kedua wasani. Ya, itu khola ya. Siapa dulu? Silakan yang membaca. Ya. Khola wasani khola di situ ada. Ada asalnya ya. Saya bahaya gimana dona ini bisa. Hmm. Hah? Ada. Masalah Irfan. Kenapa teh? Kenapa? Halo? Coba baca. Halaman 41 di PDF-nya. Itu beda sih halamannya itu. Kitab itu. Coba lihat. Oh, aneh situ ya. Terus tapi masih kena iya. Kajian jauh. Wasani pola wajah lima zona alati. Ini halaman 28 yang ini. Masani halaman 28. Silakan, bagus. سالم خالة وهي بمعنى ظن التي Rujhani. كقول الشاعر من القول الصحيح إدخالك إدخالك إن لم تؤمن تنفع الهواء يسومك ما لا يستطيع Yustata'u. Yustata'u. يستطيع من الوجد قد تكون في اليقين والاعتقاد كقول آخر من الطويل دعاني البغاء الواني أن وخرتني ليس ليسمن فلا أدعى به وهو أول أي كأونني
ammaun ammaun laqad alimtu annani isma afala ad'u bihi wa huwa awwalu ismuli wa ya'u al-mutakallimu maf'ulun qala al-awwalu wa jumlatu li ismun fi mawdi'i nasbin ala annaha maf'ul asaliyu wa Ya udah. Wasani yang kedua ya khola bim wahia bimana zona, yaitu dengan makna zona ya. Jadi maknanya ya sama kayak zona ya, mengira, apa namanya, menganggap. Ya alatil rujhan yang bermana rujhan. Ya rujhan itu dugaan kuat ya. Rujhan itu kuat. Makanya zon itu kan dugaan kuat maknanya. Ya jadi lebih dari ragu-ragu ya. Dugaan kuat mendekati kepada ilmu ya. Kalau dipersenkan kan zona itu antara 51 sampai 99. Tergantung seberapa kuatnya zonnya itu kan. Ya kalau syak ragu-ragu kan 50 ya. Kalau di bawah ragu-ragu itu waham. 49 ke bawah 1 sampai 49. Kalau nol berarti jahal bodoh. Ya jadi bimana rujhan, rujhan artinya tadi dugaan kuat. Jadi maknanya sama dengan zona. Kaqauli syair seperti perkataan seorang penyair ikholuka. Ilam tugmirit torfa ya zahawa ya sumuka ma la yusatau minal wajdi. Yang agak sulit kalau syair ini. Ikholuka ya anak sirah hamzata wa yajuju fathuha ya ihol ya wa yasum ya kufuluka al wajdu al hubbu ya al afsof ya ihol. Jadi yang fasih dalam membaca ihol itu dengan mengkasrkan hamzah itu ihol ya, dan boleh memfathahkannya iholuka. Ya sama, kayaknya sama kayak ini kayak khola di sini. Jadi ikhol. Mungkin ini masuk ke wazan akhola yuhilu ya. Af'ala yufilu. Jadi membuatmu beranggapan. Akhola yuhilu iholan. Wala yufilu if'alan. Jadi ikhol ini masdar. Masdar dari akhola yuhilu. Wazan af'ala yufilu gitu. Jadi membuatmu beranggapan. Ikholuka. Ya, ilam tukmid atorfa jika kamu tidak memejamkan pandangan zahawa yang memiliki hawa ya hawa nafsu yasumuka ma laysa minal wajdi. Ya, itu akan cukup bagimu, ya, akan menjadi jaminan untukmu. Yakfuluka tadi, yasumu maknanya yakfulu ya di sini tadi terangkan di bawah ya yakfulu. Kafala yakfulu itu kan menjamin ya menjamin. Makanya eh, apa namanya ada takaful ya. Takaful itu kan sering menjamin. Yakfuluka menjaminmu ya malai satu apa yang tidak dimampu ya di yang tidak mampu minal wajdi. Nah, tadi dijelaskan al wajdi itu al hubu kecintaan. Ya ini mungkin syair tentang percintaan nih kayaknya. Ya Ghazal ya sebenarnya kan Ghazal syair percintaan. Ya jadi dari contoh ini ya yang jadi apa namanya sesuai dengan pembahasan yaitu iholu kata iholuka ini
Ya, ilam tugbidi torfa zahawa yasu muka marisatu minal wajdi. Kalau ini, jadi ini contoh syair ini bermana zon tadi, membuatmu beranggapan. Ya, ini harus dilihat sih maksud lebih ininya kalau syair ini. Jadi dia bermana zon ya di contoh apa namanya syair ini. Jadi ada penjelasannya di bawah. Maka takunu lil yakini wal ina. Terkadang menunjukkan makna yakin ya dan i'tiqad, keyakinan. Kaqaulil ahor seperti perkataan yang lain da'anil gawani ammahunna wahil tuni. Nah itu ya, wahil tuni. Liasmun fala ud'a bihi wa huwa awalu. Ya, da'unani ammahunna. Ya, biarkan aku ya da'ani al-gawani. Waqad alim tu analisman amawan itu jadi apa namanya bisa menyeluruh atau mencakup mereka semua ya mereka perempuan. Dan sungguh aku mengetahui. Nah di sini khiltuni ini dimaknai alim tu ya. Berarti kalau alim tu mengetahui itu berarti yakin. Karena ya ilmu itu kan yakin ya 100% kalau ilmu itu. Nah, jadi di sini contoh khola itu hil tuh kalau bersambung dengan domir anak ya jadi hil tuh kan. Ya, aku yakin. Jadi alim tuh maknanya di sini. Ya, lihat aku mempunyai nama afala ud'a bihi. Ya, mengapa aku tidak dipanggil dengannya wa huwa awalu ismin li dan dia adalah nama pertama untukku. Wa yaul mutakalim maf'ul hal awal. Nah, ya mutakalim adalah maf'ul hal yang pertama. Maksudnya yang hiltuni tadi ya. Ni-nya di sini maf'ul bi yang pertama ya wal jumlah ismun fi maudhi'in nasbin ala annahu maf'ul ala annaha maf'uluhu tsani. Dan jumlah isim maksudnya liya ismun tadi ya. Itu menjadi maf'ul bih yang kedua. Di hiltuni liyasmun. Maf'ul bih pertamanya ni ya kan? Maf'ul bih keduanya berupa jumlah yaitu apa? Liyasmun. Liyasmun itu jumlah apa berarti? Jumlah ismiyah ya. Mana Iya. mubtadanya? Mubtadanya ismun di akhir kan. Mubtada liyanya khabar muqaddam. Dan majrur. Ya, Ustaz. Iya, jar majrur khabar muqaddam didahulukan. Betul kan. Ya, ya, jadi ini contoh tapi hiltunya tadi bermana ilmu, bermana yakin. Ya, kalau yang tadi kan iholuka, K-nya berarti dia karena ini masdar, K-nya itu berarti dia mudhof ilaih. Ya, tetapi dia bisa berkedudukan sebagai maf'ul bih, menjadikanmu beranggapan. Jadi walaupun secara lafaz dia mudhof ilaih, tapi bisa berkedudukan juga sebagai maf'ul bih. Ya. Lalu kemudian berikutnya itu jumlah ilam tuh mediator fada hawa itu jumlah kan. Ini apalagi ada in tuh berarti apa namanya in itu? Iya, Udah syarat. ini taufik. In itu Taufik kan ya. syarat. In lam tukmid atau fa kalau yang namanya syarat berarti ada dua jumlah. Jumlah pertama fiil syarat, jumlah kedua jawab syarat. Yang namanya syarat itu ada dua jumlah. Jadi ilam tukmid torfa zahawa itu jumlah pertama. Ya muka malai soto minamah ini jumlah kedua. Jawab syarat, ya kan? Ya, jadi itu contoh dari khol. Kemudian ya berikutnya awasal isu yang ketiga.
Silakan yang lain yang baca. Ya, saya pun. Wasalisu hasiba wa hiya ilmu bimakna qadna Apa-apa. qawlihi ta'ala yahsabuhum al-jahil Waya liru. Rujakan. ta'affufi wa qawlihi fatansabuhum ayqadan wa hum rukud wa qad takunu lil yaqin Lil yakini. faqul sya'ir hasibtu at-tuqa wal juda khayra tijaratin ribahan Ribahan. tidak mamatu asbaha sakilan wa namu tani wa huwa ma yufiqu dhanna fa asbu fa usatu af'ali al-awwalu ya'ala bimakna dhanna wa qawli ta'ala wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman inathan. Ya, cukup dulu ini panjang. Ya, wasalisu yang ketiga ya. Yang ketiga dari apa? Awat zona ya. Hasiba ya wahia lirujha. Nah, ini juga sama. Hasiba di sini bermakna zona juga ya, mengira. Makanya kan hasiba ya sabu di Al-Qur'an kan banyak ya. Ayah sabul insan. Ayo teroka sudah ya kan. Apalagi ayah sabul insanu ya ala najma idhoma dan sebagainya. Itu mengira. Nah, jadi fiilnya itu hasiba ya sabu ya, tapi bisa juga hasiba ya sibu. Makanya kalau di tasrif bahasan itu kan hasiba ya sabu itu bab 4 ya. Fa'ila yaf'alu kan. Kalau hasiba ya sibu fa'ila yaf'ilu bab 5. Nah, bab 5 itu kan sebenarnya dia bab yang lemah, bab 5 itu. Makanya cuma sedikit fiilnya juga. Ya kan? Jadi dia bab yang lemah yang syad, disebutnya bab yang syad. Jadi sebenarnya bab 5 itu asalnya bab 4. Ya, asalnya bab 4, tapi terkadang bisa di apa dimasukkan ke bab 5. Ya, seperti contoh hasibah ini. Jadi hasibah itu secara asal hasibah ya sabu. Ya, tetapi bisa juga dengan bab 5 hasibah ya sibu. Nah, cuman di Quran itu pakai ya sabu kan, tidak ya sibu. Ya sabu, itu tidak ada yang ya sibu di Quran kan. Iya, gitu. Nah, beda lagi kalau ya hasabah ya subuh, beda maknanya. Kalau hasabah ya subuh apa artinya? Kalau hasibah ya sabu atau hasibah ya sibu kan tadi mengira, menganggap. Kalau hasabah ya subuh menghitung. Hisap. Makanya ada kata hisab. Ya, jadi ini beda bab, beda makna. Kalau hasabah ya subuh itu menghitung, ya kan? Nah, jadi di sini makna simbahnya lirujhan, mengira ya. Kalau maknanya menghitung itu tidak memansubkan dua maf'ul bih, nggak bisa. Kalau menghitung ya satu maf'ul bihnya, menghitung apa gitu. Kalau mengira itu mengira apa sebagai apa? Jadi mubtada khobar rasanya. Ya bimakna zon. Kaqauli ta'ala. Nah, seperti dalam Al-Qur'an, ayah sabumul jailu agniya minatabi. Ya, orang bodoh mengira mereka itu orang kaya karena mereka tidak mau minta-minta, ta'afuf. Itu kan siapa? Orang yang dianggap kaya ini. Orang yang sibuk fisabilillah. Awalnya gimana? Awal ayatnya. Ada yang apa? Awal ayatnya itu lil fuqara'i ladzina uhsiru fi sabilillah.
Ya, orang-orang yang fakir yang apa namanya tidak punya harta yang cukup, yang ya usiru yang terkurung gitu kan, ya, yang dia itu sibuk tidak sempat untuk mencari nafkah di jalan Allah. Nah ini seperti ulama gitu ya, guru seperti orang yang berjihad di bidang perang, dia sibuk dalam urusan fisabilillah tidak sempat untuk mencari nafkah duniawi. Ya, ini berhak untuk diberikan infak nih, sebenarnya dalam ayat ini kan. Ya, nah itu mereka dianggap oleh orang yang bodoh sebagai orang kaya. Kenapa? Karena tidak pernah meminta-minta. Ta'afuf kan. Ya, jadi karena tidak meminta-minta, tidak mengemis gitu ya, tidak menampakkan ya. Jadi makanya berarti orang beriman itu harus punya kepekaan kan gitu harus. Ini kan disebut bodoh loh itu orang yang nggak punya kepekaan. Ya, jadi harus ngerti gitu ya. Biasanya hanya dalam bentuk cerita gitu ya, menceritakan bermasalah. Jadi tidak minta. Ya, nah orang yang peka itu ketika misalnya seseorang itu bercerita tentang permasalahan dia, ya artinya kita harus membantu gitu. Nggak harus nunggu dia minta. Gitu ya. Nah, coba dilihat di sini dalam contoh ini mana maf'ul bih pertama dan keduanya. Ya, coba dilihat. Ya, sabu, bukan, bukan. Mana maf'ul bih pertama? Hum, ya sabuhum kan dia mengira, bukan dia kan fa'il dari yang sebenarnya jahilu. Iya, Maf'ul bih pertama hum, maf'ul bih kedua agnia. Ini ya. Ajalu, ya Orang ya, bodoh mengira, mengira apa? Mengira mereka. Nah, humnya maf'ul bih pertama mengira mereka bagaimana? Agnia. iya. Yang kedua gitu. Wa qauli dan firman-Nya wa tahsabuhum aiqadhan wa hum rukud. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Ini kan menceritakan tentang Ashabul Kahfi ya. Waktu tidur itu matanya melotot, tidur itu matanya kebuka. Yang di dalam gua itu Ashabul Kahfi sehingga orang ketika melihat itu kayak yang lagi bangun, kayak yang tidak tidur padahal mereka tidur. Wa tahsabuhum aiqadhan wa hum rukud. Mana maf'ul bih pertama? Umat itu Ya, maf'ul bih kedua aiqadhan. ajal. Ya, nah jadi di sini bermakna menduga ya dengan dugaan yang kuat. Nah, waqad takunu yakin terkadang juga bermakna yakin. Kaqauli syair seperti perkataan seorang syair hasib tutu qawal juda khairu tijarah. Nah, aku mengira, maksudnya bukan mengira tapi aku meyakini atau aku mengilmui mengetahui dengan ilmu yang yakin bahwa ya ketakwaan dan kedermawan itu adalah sebaik-baik perdagangan. Ya, tukol juda khair saja ribahan yang bisa menghasilkan keuntungan. Ida malmaru asbah sakilan apabila ya seseorang telah menjadi sakilan berat. Nah, mana maf'ul pertamanya? Tako tuh, Tuko, tuko, suko ya, suko, tuko. suko tidak kok. Suko gak kelihatan Ya, suko. mana maf'ul kedua? Juda. Kalau juda Kalau ada atau perwau ini atau ke tuko. Kedua khairan. khairo, Khairan. Soalnya, ya kan gitu. Nah, wanau, eh? Iya.
Nah, itu udah selesai tuh. Jadi yang apa tadi zon yang bermana zon apa rujihan tadi ya. Ya zon ola terus hasibah ya. Nah, warna usalis yang macam yang ketiga, ya apa yang warna usani yang kedua, wa mayfidu dan fahasab. Nah, kalau yang tadi itu jadi bisa menunjukkan makna zon dan makna yakin. Kalau sekarang mah hanya menunjukkan mana zon saja. Fahasab, fahasab itu saja. Satu af'al ada 5 fiil. Ya, al awal yang pertama ja'ala bimana zona. Tapi ja'alanya mana zona, bukan ja'ala bermakna menjadikan. Kan ada ja'ala menjadikan maknanya. Qauli Ya, ta'ala kalau wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Dan mereka menjadikan, nah, menjadikan di sini maksudnya menganggap, mengira ya dengan anggapan mereka yang keliru, akidah yang keliru. Malaikata alladzina hum ibadur rahman inasan. Para malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah Ar-Rahman sebagai perempuan. Ini kan keyakinan orang-orang musyrik. Dianggap malaikat itu perempuan. Makanya malaikat itu ya malaikat, tidak disifati dengan laki-laki, tidak disifati dengan perempuan. Berbeda dengan manusia, dengan makhluk lain. Gitu. Nah, mana di sini maf'ul bi pertama? Al-Malaikah. Malaikat. Malaika. Ya, maf'ul bi kedua Inasa. inasan. Inasan. Kalau aladina kan ini sifat ya. Aladina itu mausul. Mausul itu butuh apa? Sila mausul. itu Mana anu sila pun mausulnya? selama itu. Hum ibadur rahman. Hum ibadur rahman berupa apa ini? Kita ada kopar itu tuh. Ya, betul. Mubtada khobar jumlah ismiyah. Ya, jadi jumlah ismiyahnya jadi silah mausul dari aladina. Ya, jadi silah mausul itu kan harus harus jumlah atau sibuk jumlah. Bisa jumlah ismiyah, fi'liyah atau sibuk jumlah, jar majrur dan dzaraf. Silah mausul. Fa in kanat biman aujada au biman aujaba ta'addat ila wahid. Nah, ini sebagai catatan saja. Nah, jika bermana aujada mengadakan aujada ya atau bermana aujaba mewajibkan ya maka dia memutaadikan ya kepada satu maf'ul bi saja. Kaqauli ta'ala wa ja'ala dzulumati wan nur. Mengadakan itu maksudnya ya menjadikan kan. Jadi menjadikan kegelapan dan cahaya. Ya, menjadikan itu maksudnya mengadakan aujada. Berarti di sini sama dengan holako ya, menciptakan gitu ya, jalan. Karena dia cuma satu maf'ul bihi-nya yaitu zulumati wa wan nurnya kan atau ay holako wa aujada gitu kan. Holako menciptakan mengadakan wa taqul dan kamu katakan ij'al lin nasril ilmi nasiban min malika. Ya, jadikanlah untuk menyebarkan ilmu ya bagian dari hartamu. Jadi gunakan sebagian dari hartamu itu untuk menyebarkan ilmu. Nah, ij'al di sini ai aujib, ya wajibkan. Ya, wa in kanat bimana sayyara, nah jika bermana soy, jadi ja'ala ini banyak mananya. Ya kan tadi apa namanya zona ya kemudian aujaba ya aujada aujaba lalu kemudian sayyaro. Nah, kalau sayyaro mah menjadikan fahiyah min af'ali tahwil. Dia termasuk fi'il tahwil. Tahwil itu merubah. Merubah sesuatu kepada sesuatu yang menjadikan apa jadi apa. Itu namanya tahwil. Wasayatil kalamu alaihi yang akan datang pembicaraan tentangnya ya wa in kanat biman ansya'a ya jika bermana ansya'a ya ansya'a ini ya berarti apa mengadakan ya atau mendirikan mengembangkan. Fahiyya minal af'alin naqiso allati tufidu syuru' fil amal.
Nah, maka dia termasuk fi'il nakis yang memberi faedah mana syuru dalam amal. Ya, syuru itu mulai mengerjakan. Jadi mananya ansya'a berarti kan sebenarnya kalau syuru itu artinya memulai. Ya, ini termasuk fi'il nakis. Ya, kalau fi'il nakis butuh apa? Lagi butuh kobar itu ya. Butuh ngobar aja. Kalau fi'il kan butuh fa'il. Kalau Iya. fi'il nakis butuh seperti kana. Kana itu kan fi'il nakis. Kana wa Tuhan. Iya, Kana itu butuh iya apa? itu kobar terus kobar sama isim sama Butuh kobar isim isim butuh karena isim khobarnya. berarti. Ya, sambil ngopi ya supaya nggak ngantuk. Ya, jadi isim kana dan khobar kana. Ya. Tidak ada Bacananya. kana yang nakis itu nggak butuh fa'il. Ya, kana Allahu aliman kan gitu. Iya. Allahnya isim kana, Iya, alimannya khobar kana. Nah, jadi karena mau ke kalau kobar. butuh kepada isim khobar itu disebut fi'il nakis. Artinya nakis Hmm. itu kurang. Jadi dia kurang sebagai fiilnya. Karena kalau dia itu sebagai fiilnya utuh, ya dia butuh fa'il yang namanya fiil itu. Sehingga kana Allahu aliman misalnya. Ya itu isim kana dan khobar. Karena itu disebutnya jumlah apa? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kemaku itu dulang tanah dulu satu. Enggak ada. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Isimnya tuh. Nah, jumlah ismiyah. Karena kan nakis dia fiilnya. Isimnya. Karena Iya, yang nangis namanya soalnya. jumlah ismiyah itu kan mubtada khobar atau dimasuki nawasi. Baik huruf nawasi atau fiil nawasi. Iya. Kalau huruf nawasi berarti inna wa watuha. Kalau fiil nawasi kana wa watuha. Nah, jadi karena fiilnya itu nakis, kurang dia sebagai fiil, dia tidak disebut jumlah fiiliyah, tapi jumlah ismiyah. Gitu. Jadi jumlah ismiyah Iya, bukan ada jumlah kobar. fiiliyah. Makanya dia masuk dalam pembahasan jumlah ismiyah. Nah, fiil nakis ini karena ada kana wa watuha kan? Nah, ada juga ya yang disebut kada wa ahwatuha. Kada wa ahwatuha. Eh? Kada wa ahwatuha itu Waktu aja dirubah jadi Dona kan masuk predikat kanan juga. juga, Ustaz. Ada di situ. Eh? Iya, karena Dona kan apa Tuhan Kalau kan zona bukan, kalau teman-temannya zona. kan bisa Kalau ini mah kada wa ahwatuha, Bang. Nah, kada wa ahwatuha itu kan ada tiga, Man. Ada tiga maknanya. Ya, yang pertama mukorobah, af'al mukorobah. Yang kedua af'alu syuru. Nah, ini yang contoh ini. Yang ketiga af'alu roja. Ya, kalau af'al muqarabah itu artinya hampir. Ya, berarti fiilnya ada kada itu sendiri, kada itu artinya hampir. Ya, kadal fakru an yakuna kufron kan gitu. Ya, cuman kada wawatua ini khobarnya harus berupa jumlah filia kan. Ya, kadal fakru, ya. Fakrunya jadi apa? Isim, isim kada kan ini nakis. Tidak butuh fa'il, tapi butuh isim dan khobar. Berarti kadal fakru, fakrunya jadi apa? Isim kada. Khobarnya mana? An yakuna kufron. Nah, khobar kada itu harus berupa jumlah. Harus berupa jumlah filia bahkan. Kada, ausyaka sama. Ya, di hadis kan banyak ada yusiku kan banyak itu dengan kata yusiku hampir kan gitu. Nah, itu mukorobah. Ada suruh. Nah, suruh itu memulai. Nah, suruh itu bisa bada'a ya fiilnya itu. Misalnya bada'al mudarisu yudarisu. Bada'al mudarisu yudarisu. Ya, bisa bada, bisa syara'a, bisa di sini ja'ala bisa. Atau akhadha.
Akhodal mudarisu yudarisu apa artinya coba? Akhodal mudarisu yudarisu apa? Geledek juga jelas saya. Guru memulai. Nah, di sini diartinya kan memulai karena suruh itu artinya memulai. Suaranya gitu. Jadi guru memulai mengajar. Nah, bada'al mudarisu yudarisu. Mudarisu jadi apa? Isim bada'a. Yudarisunya khobar bada'a, tapi dia berupa jumlah filia. Nah, rinciannya itu udah kalau yang udah belajar teori kunci ada di situ, dirinci ya. Lupa lagi nih, Kang Ipan udah hotam, lupa lagi. Ya, ilmu itu kalau ingin kuat harus sering diulang. Jadi kalau orang sekali belajar ya selesai itu ya habis gitu kan. Diajarkan lagi. Intinya harus sering diulang. Bahkan satu buku, satu kitab itu baru ini lagi nyambung lagi. Jelas? Jelas, insya Allah. Yes, ya. Tadi Cuma tadi kalau pelop sinyal ya. hmm. Nah, jadi itu ya. Jadi jala ini berarti kalau bermakna sya'a, tadi maksudnya adalah memulai. Itu termasuk fi'il nakis yang bermakna suruh. Nah, makanya kalau nggak tahu pembahasan kada wa tuha ini nggak akan paham. Karena berarti kalau bermakna suruh ini termasuk ahwat kada. Yang fi mana fi'ilnya ada tiga. Af'al qalbah hampir, af'al suruh memulai, af'alur roja. Kalau roja mah harapan seperti asa. Asallahu an ya'tiya bil fathi misalnya. Semoga Allah mendatangkan kemenangan. Nah, asallahu Allahu jadi apa? Nah, isim asa karena dia nakis fiilnya. Jadi jangan disebut fa'il. Khobarnya an ya'tiya. Nah, khobarnya berupa jumlah filia. Jadi syarat bagi khobar kada wa watuha ya termasuk asa af'alul roja itu harus jumlah filia. Nah, sama. Ya. Mana? Mana isim asanya? Robuka asa ayam asa kan robuka robu isim asa. Diakhir kan? Ya enggak? Bisa diakhir. Tandanya isim aja. Hah? Tanda isimnya aja. Gitu ya. Mislu ja'alatil umatu tamsi fi tariqil majri. Umat apa ja'alatil umatu. Nah, berarti di sini ja'alatil umatu tamsi umat mulai berjalan. Diartikan mulai. Karena syuruh tadi kan. Ya, mulai berjalan di jalan kemuliaan. Ai akhadatu ansyaat. Akhadat di sini artinya memulai. Ya. Wasani yang kedua, haja mana zona juga ya. Kakau li syair qad kuntu ahju aba amrin ahosiko. Nah, sungguh aku mengira ya. Kalau zon berarti mengira, menganggap. Aba Amr itu adalah orang yang siko, yang terpercaya. Hatta alamat bina yauman mulimat. Ya, alamat bina. Alama itu apa ya? Mulimat. Memberikan tanda mungkin ya. Pada suatu hari ya, kepada kami. Ya, jadi intinya di sini kata ahju. Nah, mana maf'ul bi pertamanya mana? Aba, ahju aba amrin. Aku mengira Abu Amr akho siko. Maf'ul bi kedua ahonya. Ya kan? Fa in kanat bimana ghalabahu fil mahajah ay bimana radda wa mana. Nah, jika bermana ghalabahu fil mahajah mengalahkannya dalam hujah.
Ya atau bermakna roda ya menolak wa mana ya sama. Awi mana kata mawafidho menyembunyikan dan menjaga awi mana sako atau bermakna sako ya apa namanya menggiring ya sako atau menuturkan misalnya. Fahiyah muta'adiyatu ila wahid. Maka dia muta'adi kepada satu maf'ul bih. Takul ya kamu mengatakan hajaituhu fahajautuhu. Ya aku nah tadi ya haja 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 itu apa namanya aku mendebatnya ya lalu aku mengalahkannya dalam hujah ya fa fa tontu haja itu apa tentu ya mungkin mendebatnya ya fa tuh maka aku mengalahkannya jadi kata akal ya hija wahajau tu fulano mana'tuhu waradatu menolaknya wajau tu sira katam tuh menyembunyikan dan menjaganya hajatir rih safina sakota menggiring ya. Jadi angin menggiring perahu. Sakota kan di mana wakofa ukoma bermana wakofa ukoma mendirikan isru haja bil makan di mana haja bil makan. Koma di sini maksudnya bukan mendirikan tinggal ya mukim atau bimana bahila ya pelit mislu haja bisyai'ai donna bihi ya donna artinya bahila ya wama huwa apa bidonin kan dalam Al-Quran ayatnya apa bukan yang bidonin Wa'ala bihul. wama huwa alal ghaibi bidonin ya tidaklah nabi itu adonin apa donin bakhil jadi donin itu bakhil jadi bakhil maksudnya tidak mau menyampaikan apa yang hal gaib yang sudah diberitahukan. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Makanya harus menyampaikan ya tabligh Rasul itu. Ya, artinya bahil dalam ilmu. Bahil itu kan tidak hanya dalam harta. Ada bahil dalam ilmu. Makanya siapa yang ditanya ya mensuilan ilmin gitu fakata mahu lalu dia menyembunyikannya uljima bilijamin minan nar. Dia akan diikat ya dengan tali kekang api neraka. Makanya kan wajib menyampaikan itu. Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Nah, orang yang menyembunyikan ilmu juga disebut bakhil. Donin itu yang di dalam ayat tadi. Jadi haja juga bermana donna bahila, fahiyya lazima. Nah, kalau bermana bahila nah atau donna tadi maknanya ya berarti lazim, tidak butuh maf'ul bih. Kalau yang namanya bah itu kan sifat. Ya, seseorang itu bahil kan nggak butuh maf'ul bih. Ya, gitu. Kalau menjadikan bahil kan bisa, tapi kalau bahil itu tidak butuh maf'ul bih lazim. Ya. Jadi dia lihat konteks kalimat tulisannya. Iya, jadi banyak maknanya lihat konteks kalimat ya, yang mana yang lebih cocok. Konteks kalimat balik ya. Ya, gitu. Tapi yang jadi pembahasan kita adalah yang bermana zona tadi, hajanya itu. Ya, baik sampai situ untuk jam lurus. Ya, lihat sejenak nanti dilanjut sedikit.